kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Berkat-Mu turun atas setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan hari ini. Hari Sabat, hari kudus, kami ingin memuliakan nama Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, persembahkan tubuh jiwa roh kami di dalam ibadah ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah datang dan mengucap syukur dan kami siap beribadah. Yang siap beribadah memuliakan Tuhan bersama-sama katakan amin, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Kita akan perkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit tampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memilih roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan menangkitkan penuaian jiwa yang terbesar terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanah agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih. Kita akan bersama-sama dengan seksama menyimak pesan-pesan pengajaran FOP. Mari kita sama-sama dengarkan pesan ini. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja, dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka.
Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati.
oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama menaikkan puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang siap memuji menyembah Tuhan? Yang siap memuji menyembah Tuhan, lambaikan tangan kita, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, mari bersama-sama kita akan menyembah Tuhan. Ora lama syandara lama ya lama ya lama ya lama se. Ina lama ya rabo. Haleluya, haleluya. Ora baramatakan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang layak dipuji. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh besar, penuh dengan segala kemuliaan ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau bermazmur bagi Tuhan. Bab Engkaulah Raja kami, Engkaulah penolong penopang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia.
tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta. Yes, haleluya. Kami mau menyambut Engkau Tuhan dan Raja kami. Oh, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi, ku sambut kita, Raja kita, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Biar di dalam setiap mulut kami keluar nyanyian pujian, karena Engkaulah kekasih kami, karena Engkaulah dambaan kami ya Tuhan. Puji-pujian kami berikan kepadamu. Oh, ya Allah, ya Tuhan, Rajaku.
biar kami memberikan puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan. Sebab hidup kami seluruhnya milik kepunyaan. Hidup kami untuk kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Bersyukur buat karya yang Kau
muliakan Tuhan, sebab Engkau setia bersama dengan kami. Ya ini syukur kami ya Tuhan. Tidak pernah berhenti ya Tuhan, pertolongan-Mu itu selalu menyertai setiap kami. Setiap langkah-langkah kami dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat bagi Tuhan saja. Siap, kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama katakan amin, amin, amin. Ya, sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, mungkin saya bertanya, mungkin ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama sekali datang ke tempat ini. Boleh lambaikan tangan, kami ingin mengenal. Tidak ada ya jemaat yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Yang siap memuji Tuhan tepuk tangannya meriah. Haleluya. Tidak pernah kami ragu berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tak pernah akan kesetiaan-Mu.
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekasih. Kesempatan yang sungguh indah, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan untuk Natal, boleh Bapak Ibu persembahkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mempersembahkan yang terbaik, puji-pujian kami kepada Tuhan. Percaya Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kami. Dan saatnya kami akan memberikan syukur kami, persembahan kami kepada Tuhan. Yang kami tahu apapun yang kami terima, berkat-berkat yang ada di dalam setiap hidup kami, itu semuanya kami dapatkan daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, apa yang bisa kami beri sedikit dari persembahan yang kami beri kepada Tuhan, biar itu hanya untuk kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkat-Mu turun atas setiap tangan-tangan yang memberi, sehingga apapun yang kami tabur, itu yang akan kami tuai. Dan kami tahu tidak akan pernah kekurangan setiap kami yang memberi untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Yang siap memberi bersama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ibadah secara online, boleh Bapak Ibu scan QR ya yang ada di kamera untuk memberikan persembahan kita bersama-sama sebagai tanda rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kasih ya Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau mengatakan besar setia-Mu Tuhan di pujian ini bersama-sama kepada Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Aku nyatakan besar setia-Mu
Berfirmanlah ya Tuhan bagi setiap kami. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan bagi setiap kami, sebab kami mau mendengarkannya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Kita mau dengar firman saat ini. Setelah 1 minggu kita berjalan bersama Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, mengalami banyak hal. Hari ini Tuhan mau banyak bicara dan mengingatkan kita tentang apa saja yang sebenarnya sudah Dia janjikan dan siapkan buat kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Yuk siapkan hati, siapkan Alkitab, kita mau berdoa, habis itu kita dengar firman sama-sama ya. Yuk kita berdoa. Orabaya kasin kanania matakana namatakana diabatakara dabaradabaradaba. Hikararia batakaraba. Kuasa Roh Kudus turunlah, penuhi kami semua, ampuni kuduskan kami. Kami berdoa biarlah pengurapan-Mu turun memenuhi kami semua, bukan cuma mengurapi, tapi penuhi kami. Biar kami boleh terima yang terbaik dari Tuhan. Bersabdalah, wahyukan apa yang jadi isi hati-Mu, supaya kami semua bisa terima berkat yang terbaik dari Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami yang mendengar. Sama-sama kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang masuk ke akhir dari tahun 2022, Tuhan taruh di hati saya untuk mengingatkan kita kembali bahwa lewat Yesus, lewat iman terhadap salib Kristus, banyak hal Tuhan janjikan kita terima. Kita enggak cuma sekedar terima keselamatan, tapi ada banyak di dalam keselamatan itu. Ada satu paket lengkap yang Tuhan siapkan. Sehingga kita harusnya nanti respon kita benar. Tidak khawatir dengan banyak hal, tidak terombang-ambing, tidak galau dengan segala hal tantangan yang ada. Tapi boleh percaya karena di dalam Yesus ada pengharapan. Katakan amin. Ya, saudara dikasih Tuhan, ini sudah menjelang akhir dari tahun 2022 nih. Ntar lagi Natal. Saudara dikasih Tuhan, yuk ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ingat-ingat janji Tuhan. Supaya kita siap mengakhirinya dengan baik dan nanti mulai lagi di 2023 dengan baik juga. Karena Tuhan sudah janjikan, maka itu pasti akan terjadi. Apa yang jadi janji Tuhan bukan cuma sekedar kata-kata manusia, isapan jempol. Tetapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah sabda. Semua perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan cuma kata-kata kosong. Tapi itu adalah sabda, firman. Bahasa Ibraninya bara. Artinya ada kuasa mencipta di dalamnya. Jadi waktu Anda dan saya lihat keadaan kita hari ini, mungkin ada doa yang belum dijawab-jawab. Ada penantian yang masih kita harapkan. Atau bahkan ada yang sudah mulai berhenti mengharap. Hari ini dengar firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, keadaan apapun yang ada dalam hidupmu, Tuhan bisa ubah semuanya sesuai dengan janjinya. Agar janji Tuhan bisa digenapi. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kenapa? Karena Dia Allah yang mendengar doa Anda dan saya. Katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan, yuk sama-sama kita belajar percaya. Bangkitkan iman. Nyembah Tuhan, dengar firman itu dengan percaya. Alkitab cuma buku biasa kalau engkau tidak baca dengan iman. Begitu kita baca dengan percaya, maka dia menjadi firman Tuhan yang luar biasa. Ada rema di dalamnya, sabda dan janji Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang percaya sama Tuhan, lebih lagi bahwa Tuhan menjawab doa. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Yes. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Amin. Anak-anak Bapa, katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat janji Tuhan. Waktu Anda dan saya jadi manusia yang baru, lahir baru, percaya pada korban di kayu salib dari Tuhan Yesus, maka Anda dan saya di dalam Kristus, katakan sama-sama, di dalam Kristus. Di dalam Kristus memperoleh kekayaan rohani. Ya, memperoleh kekayaan janji Tuhan, sabda Tuhan. Yang kita warisi waktu Anda dan saya berjalan di dalamnya. Dan juga nanti secara utuh kita akan warisi bersama-sama dengan Kristus secara sempurna. Nah, saya mau ajak kita baca satu perikop, saudara. Efesus pasal 1 sampai ayat 3 sampai 14. Ya, agak panjang hal kali ini. Tetapi nanti kita akan lihat satu-satu pelan-pelan lagi ya. Kita review. Jadi kita baca dulu semua. Baru kemudian nanti kita akan review. Lihat ya, lihat bahwa ini ada janji Tuhan untuk Anda dan saya. Pegang. Jangan putus asa. Jangan hilang harapan. Dalam Yesus selalu ada pengharapan. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan kita hanya bisa mati, maka selesai sudah. Tapi Tuhan kita bukan cuma bisa mati tebus kita, Dia juga bangkit. Dan Allah yang hidup, Tuhan yang hidup ini memegang masa depan Anda dan saya yang percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Efesus 1 ayat 3 berbunyi demikian, saya bacakan buat kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi.
Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, buat janji-janjinya yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diberkati dengan kekayaan rohani. Begitu Anda dan saya jadi manusia baru, ada di dalam Kristus Yesus, percaya dengan iman, maka engkau dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Pada waktu kita dimasukkan dalam tubuh Kristus, semua yang Yesus terima, engkau terima. Ini janji Tuhan. Makanya kita dikatakan menerima berkat rohani, kekayaan rohani, kekayaan sorga. Karena apa yang Yesus terima, kita terima. Jadi gak sembarangan waktu Tuhan bilang, siapa yang percaya, siapa yang ada dalam Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan tuh gak gini saudara, gak nyuruh-nyuruh orang jadi seperti Yesus tapi tidak diberikan kemampuan. Enggak, begitu Anda dan saya ada di dalam Yesus karena engkau percaya padanya, maka gini, semua kemampuan yang Yesus punya engkau juga punya. Karena sama seperti Yesus anak Allah, Anda dan saya juga anak Allah. Jadi kita punya kapasitas untuk itu. Ya, cuma tinggal gini, orangnya mau atau enggak. Kemampuan Tuhan kasih. Ya, jadi kalau senang judul khotbah, judulnya hari ini adalah gini, kekayaan rohani atau kekayaan yang kita terima di dalam Kristus. Haleluya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani. Katakan sama-sama dengan saya, segala berkat rohani. Segala. Jadi gak ada batasan, gak ada kecuali, gak ada. Segala di dalam Yesus. Tugas Anda dan saya adalah begini, sekali kita masuk dalam Yesus, dimasukkan ke dalam Kristus, jangan keluar lagi. Ya, jaga keselamatanmu, jaga rohanimu, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jangan keluar lagi. Supaya apa? Supaya Anda terima semua yang Yesus terima. Apa aja sih yang kita terima? Mau tahu ya? Mau tahu atau mau tahu banget? Ya, yang pertama, Efesus 1 ayat 4. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Oh, kita kan belum dipilih waktu dunia belum dijadikan. Kok bisa Tuhan pilih kita? Tuhan tidak pilih spesifik orangnya. Tuhan dari awal sudah bilang, sudah buat rencana bahwa nanti semua yang percaya dan menjadi milik anaknya, itu yang nanti akan terima janji Tuhan. Semua yang menjadi keluarganya. Jadi yang ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan itu adalah prekondisinya. Ketika kita memenuhi prekondisi itu, kita memenuhi syarat itu, tiba-tiba engkau sudah ada di dalam pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, engkau sudah dipilih. Siapa yang ikut Yesus adalah sudah dipilih supaya kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Memang kalau dengar kata kudus itu kayak syarat yang di awang-awang gitu ya. Kayak susah gitu ya. Kenapa ya? Susah banget ya. Orang dunia kok disuruh pakai hidup standar surga. Kayak susah begitu. Tapi tahu gak saudara, arti kata lain dari kalimat tadi. Dari awal waktu engkau dipilih untuk selamat, dari awal waktu engkau dipilih untuk ada dalam Yesus, sebenarnya Tuhan sudah menentukan engkau menjadi keluarganya Allah.
Menjadi kudus, tak bercacat, berarti juga menjadi dekat. Karena gak ada orang gak kudus bisa dekat sama Tuhan. Baca Ibrani 12, nanti tahu. Kalau ada dosa, tidak ada kekudusan, gak ada yang bisa. Jangankan ketemu Tuhan, melihat aja gak bisa. Melihat Tuhan aja gak bisa. Jadi waktu Tuhan mau ajak kita kudus, minta kita tak bercacat, ngajarin kita supaya sempurna. Sebenarnya ada maksud atau ada pesan lain di sana, yaitu Tuhan pengen deket. Tuhan pengen deket. Deketnya sekarang lewat anugerah darah Yesus membasuh. Tapi Tuhan maunya nanti jangan cuma lewat darah Yesus. Anda biarlah jadi benar-benar kudus. Jadi benar-benar tak bercacat. Supaya selama-lamanya bisa dekat dengan Bapa di surga. Disayang dengan Tuhan. Dan di mana Tuhan berada, engkau pun berada. Masuk surga. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Itu berkat pertama loh. Ketetapan. Maaf. Yesus mati buat semua orang. Tapi tidak semua orang diselamatkan. Hanya yang menyambut karya Yesus yang diselamatkan. Anda dan saya termasuk di dalamnya. Yang kedua, berkat Tuhan adalah ayat kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk jadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita diangkat jadi anak. Bukan karena mau-maunya kita, tapi mau-maunya dia. Mau-maunya Tuhan supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Di dalam Yesus ada kasih karunia. Sekali lagi, hanya di dalam Yesus ada kasih karunia yang gak layak jadi layak. Bukan cuma layak untuk masuk dalam kerajaan Allah, layak masuk istana Allah. Layak untuk dianggap anak Allah. Anda dan saya. Ngerti gak saudara? Dijadiin anak itu apa? Kita ini tadinya di luar rumah. Tapi sekarang kita dianggap orang rumah. Kita ini tadinya terbuang di luar. Tapi kemudian dapat anugerah. Boleh masuk, boleh tinggal. Bahkan boleh menikmati status. Apa yang Yesus terima, engkau terima. Roma 8, di dalam Dia. Saudara dikasih Tuhan. Jadi waktu kita di dalam Yesus, kita jadi anak-anaknya Allah. Anak-anak Allah. Tentu saja kita tidak bisa langsung semuanya menerima apa yang rumah sediakan. Karena kita harus berlaku, belajar seperti yang diminta oleh standar rumah itu. Semua rumah kan ada aturan. Betul? Nah, yang masuk ke dalam rumah, ikutin aturan di dalam rumah. Belajar cara hidup di dalam rumah itu. Anak gelandangan di luar lalu masuk di rumah orang kaya. Yang punya rumah baik sih, ya. Baik. Lalu dijadikan anak angkat. Sah. Pakai surat, pakai notaris, pakai surat pengadilan, sah. Sah. Tapi habis itu si anak harus belajar hidup untuk hidup bukan dengan gaya di luar. Gaya di luar harus dibuang. Belajar pelan-pelan meninggalkan. Belajarlah hidup seperti memang engkau orang dalam rumah. Ya. Nah kalau bingung mau belajarnya gimana, lihat kakak sulungmu. Yesus Kristus Tuhan. Yang sudah lebih dulu memang anak kandung Allah. Kita ini anak angkat. Belajar lihat koko, lihat abang rohani yang paling sulung. Yesus Kristus Tuhan. Belajar seperti Yesus. Ya toh? Si gelandangan yang masuk rumah orang kaya ini harus belajar kan. Kalau makan jangan ngangkat kaki. Kalau makan mulut gak boleh, apa itu namanya, ribut ya. Ya. Mulutnya harus sopan dan sebagainya. Pakai bajunya gimana, mandi, bangun pagi. Sama saudara, waktu Anda dan saya di dalam Kristus, engkau dapat status anak Allah. Tapi habis itu kita harus belajar bagaimana caranya hidup dalam kerajaan Bapa kita. Kasih karunia membuka kesempatan.
Sekali lagi, kasih karunia membuka kesempatan yang harusnya tidak pantas engkau menerima anugerah. Yang kedua, yang ketiga yang kita terima seiring dengan status anak Allah adalah penebusan. Penebusan. Ya. Sekali lagi, waktu engkau ditebus, engkau dipindahkan, lalu engkau dapat status. Ya, harusnya mungkin ini dulu ya, penebusan dulu baru status ya. Tapi masalahnya ayatnya urutannya begitu, jadi saya bahas duluan yang tadi anak Allah. Gitu. Ya, buat kita yang hari-hari ini lagi banyak pergumulan, lagi banyak problem, lagi banyak tantangan, ingat pesan Tuhan ini. Kamu bukan orang sembarangan. Kamu bukan orang yang kalah. Karena engkau diangkat jadi anak Allah, maka harusnya segala resources, semua sumber daya yang Bapakmu punya, itu juga milikmu. Dan engkau harusnya bisa akses itu dengan iman di dalam Kristus. Tugas kita hari ini ngecek lagi, kita ini lagi di dalam Kristus atau di luar Kristus. Kalau kita lagi di luar Kristus, makanya susah. Balik lagi, ayo bertobat, ayo masuk lagi di dalam rumah, hidup seperti orang di dalam rumah Bapa. Waktu engkau hidup seperti itu, engkau anak Allah. Belajar seperti Yesus hidup. Nah, sebelum bisa masuk ke sana, sadari juga ada berkat yang sebelumnya, yaitu penebusan, redemption. Efesus 1 ayat 7-9. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus, yang tadi diucapkan di ayat ketiga dan keempat, ya. Bahwa dari awal itu Tuhan sudah siapkan prekondisi di dalam Kristus. Ada jalan yang sudah disiapkan, kesempatan yang diberikan di dalam Kristus. Nah, sekarang waktu engkau dan saya terima pengampunan dosa, maka engkau dan saya memiliki kesempatan baru. Apa hubungannya penebusan dengan hidup kita? Kesempatan baru. Gak ada yang namanya sudah tidak mungkin. Gak ada yang namanya sudah mentok, gak ada harapan. Gak ada yang namanya hancurlah sudah. Gak ada, saudara. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Kristus semua tetap ada harapan. Kenapa? Karena penebusan itu membuka pintu yang tertutup. Sadari saja kekuranganmu, bertobat saja, lalu komitmen untuk melangkah kembali, berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang benar bisa jatuh 7 kali, tapi dia akan tetap bangkit lagi. Gak ada yang namanya sia-sia. Gak ada, saudara. Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Percaya bahwa Anda dan saya punya kesempatan. Katakan sama-sama, kesempatan. Kesempatan. Bukankah Tuhan yang jaga kita sampai bisa ada di akhir tahun 2022? Bukankah itu kesempatan? Segitu banyak orang tidak bisa sampai di tanggal ini. Anda dapat, Anda dan saya bisa, kesempatan Tuhan kasih kepada kita. Saudara, yuk, ini berkat Tuhan. Kesempatan, ya, kesempatan. Berkat keempat. Ini lebih keren lagi. Efesus 1 ayat 10-11. Sebagai persiapan, jadi kenapa kita ditebus? Kenapa kita dapat status anak Allah? Supaya Anda dan saya bisa dapat semua berkat yang Yesus terima juga. Oke, lanjut. Semuanya itu saudara terima untuk apa? Ayat 10. Sebagai persiapan. Katakan sama-sama persiapan. Sebagai persiapan untuk kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Wow.
Jadi semua orang yang ditebus sama Tuhan, yang percaya pada Tuhan, dapat status anak Allah, dapat penebusan. Sebenarnya memang dari awal direncanakan untuk menjadi satu dengan Kristus Yesus Tuhan. Bukan cuma sekedar engkau bersama-sama dengan Tuhan. No. Menjadi satu dengan Tuhan. Ini ayat yang berkata, ini sebabnya ada ayat yang berkata, kalau Tuhan sudah bersama dengan kita, siapa lawan kita? Dia bukan bersama, Anda dan saya bersatu. Ya. If you go with God, who can go against you? Ya. Nggak ada yang bisa melawan. Kenapa? Engkau dipersatukan dengan Tuhan. Dipersatukan. Saya lihat ada perlindungan di dalam ayat ini. Dalam janji Tuhan ini. Waktu engkau bersatu dengan Kristus. Waktu engkau terima Dia sebagai Tuhan. Waktu engkau sungguh-sungguh dengan Dia. Engkau ada di dalam Yesus. Hari ini Tuhan mau ngomong sama kita. Tuhan itu sudah punya rencana untuk menyatukan engkau. Dari awal engkau itu sudah direncanakan untuk bersatu dengan Yesus. Engkau bukan cuma orang yang di luar rumah terus diberkati gitu. Bukan. Engkau bukan cuma orang yang lagi di bumi, Tuhan Yesus di surga terus kamu diberkati. Enggak cuma itu, terlalu sedikit. Kalau cuma untuk itu, Yesus harus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Karena Dia ingin selamatkan Anda. Tapi abis itu bawa Anda dan saya masuk dalam kerajaannya. Dan bukan cuma jadi warga kerajaan. Jadi sama-sama anak Allah, anak Bapa. Di dalam istana rumah Tuhan, rumah Bapa. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan dipersatukan. Dipersatukan. Waktu kita lihat 2023, kita tidak bisa lihat apa-apa. Kita akan bingung. Ada apa ya di depan? Ada apa ya? Kemarin aja udah begitu dahsyat ya. 2,5 tahun udah wow. Udah banyak hal yang kita lewatin. Ada apa yang di depan? Gak usah takut. Gak usah bimbang. Kau dan saya bukan orang sembarangan. Engkau dan saya adalah anak Allah. Dan Tuhan rencanakan kita untuk jadi satu dengan Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang kau hadapi, Kristus juga menghadapinya. Hadapi bersama dengan Tuhan. Masa depanmu adalah hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah kasih rancangan kecelakaan. Semuanya baik saudara. Di dalam Kristus semuanya baik. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Nah ini ada hubungannya nih. Kenapa sih sampai Tuhan harus menjadi satu dengan kita? Ayat ke-12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh jadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Kalau kita nyanyi, kita seolah kita memuji, mengeluarkan pujian. Waktu kita nyembah, kita mengangkat penyembahan. Tetapi ayat ini mau bilang begini, kamu itu puji-pujian. Bukan apa yang keluar dari mulutmu, tetapi dengan semua yang Tuhan kasih kepada hidupmu. Penebusan, status anak Allah. Saudara dipersatukan dengan Tuhan. Kamu itu puji-pujian buat Tuhan. Wow, kita itu berharga di mata Tuhan. Saudara, waktu Anda dan saya berharap sama Tuhan dan hidup di dalam rencananya, kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Orang yang ngerti ya, kalau hidupnya itu sudah beroleh anugerah, dapat kebaikan, maka kita akan hidup untuk menyenangkan atau menyukakan orang yang sudah nolong kita. Betul enggak saudara? Satu kali saya sedang dalam keadaan yang tidak baik. Saya dijauhi oleh banyak orang. Tapi ada 2 orang yang gak pernah jauhin saya.
selalu nolong saya. Ketika saya sendirian, mereka panggil saya, ajak ngomong saya. Dan mereka tidak pernah tinggalin. Kalau mereka ingat, mereka akan selalu dekat. Mereka selalu akan ingat saya. Saudara, ini cuma kebaikan kecil. Memperhatikan dan mengingat. Saudara tahu, tanpa saya sadari, dua orang ini masuk di hati saya. Jadi saya akan selalu susah untuk bilang tidak kalau mereka berdua minta sesuatu. Ya. Puji Tuhannya sih jarang minta mereka. Tapi saya tidak pernah lupa itu. Bahwa mereka pernah ada waktu saya butuh. Kita pengen lakukan sesuatu untuk orang itu. Itu normal. Nah sekarang saudara, Tuhan kasih semua. Berkat rohani, anugerah, janji-janji, penyertaan. Dan bukan cuma janji, digenapi saudara dikasih Tuhan. Ayat ini mau bilang, supaya kamu jadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadilah saksi Tuhan. Sehingga orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang ada di luar istana kerajaan Allah, yang ada di luar kerajaan Allah, bisa masuk. Jadi bukan cuma kita yang terima, Tuhan rencananya banyak harusnya. Rumahku harus penuh katanya. Ya, buat keluarga kita yang belum diselamatkan, belum sungguh-sungguh. Buat teman-teman yang belum diselamatkan, belum sungguh-sungguh. Tuhan mau selamatkan semuanya. Terakhir saudara dikasih Tuhan, Dia gak biarkan kita sendirian. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia, kamu juga, bukan cuma para murid, bukan cuma Paulus. Paulus bilang begini, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Stamp, dimeteraikan, ditandain, tidak bisa hilang, ditandain, dimeteraikan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, guarantee bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Guarantee. Kita punya investasi di bank, apa guarantee kita waktu kita taruh uang kita? Bank akan kasih surat, mungkin kertas, mungkin ada bukti tertulis, guarantee. Dijanjiin bunga sekian, keuntungan sekian, guarantee. Waktu Tuhan bilang kamu terima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan kasih berkat-berkat rohani hari ini, tapi Tuhan juga janji nanti kamu akan terima utuh, sempurna di sana, di dalam kekekalan. Apa garantinya? Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan bahwa Anda dan saya akan sampai di sana. Haleluya. Kita bukan cuma jalan begitu ya, ngegelinding, hidup asal hidup begitu. Enggak, saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam Kristus Anda dan saya pengharapannya tidak sia-sia. Di dalam Kristus Tuhan rencanakan Anda dan saya untuk maju terus. Dan Injil keselamatan itu akan digenapi dalam hidup Anda dan saya. Tuhan mau agar kita pegang ini, pegang janji Tuhan ini. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Roh Kudus. Makanya minta dipenuhi oleh Roh Kudus terus tiap hari. Jangan biarkan diri kita jauh dari Tuhan. Saat teduh yang rajin, banyak doa nyembah Tuhan. Itu menolong kita bahwa kita ini diingatkan terus ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ingat, ini jaminan, ini meterai. Wow, berkat rohani. Berkat rohani. Saudara, saya sangat percaya kalau rohanimu kering, jasmani juga akan kekeringan. Tapi kalau rohanimu diberkati, maka di alam jasmani engkau akan menikmati berkat juga. Oleh karena itu pastikan hidup rohanimu ada dalam Kristus. Janji Tuhan, pegang baik-baik. Tuhan mau Anda dan saya mengakhiri tahun ini dengan gagah perkasa di dalam Kristus. Supaya 2023 akan diberkati lebih lagi di dalam Kristus. Amin saudara. Ayo tetap percaya sama Tuhan. Dalam Yesus ada pengharapan.
Karena semua janji Bapa ada di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, di dalam Engkau kami terima janji Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali akan semua kekayaan rohani yang kami terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami gak perlu takut akan hari depan kami, karena ada penebusan yang sudah menjaminnya. Karena ada status anak Allah yang sudah kami terima. Karena ada ketetapan dari Tuhan, rencana untuk menyatukan kami dengan Kristus. Karena ada Roh Kudus yang menjadi meterai dan jaminan dalam hidup kami. Di dalam Engkau, apa yang Yesus terima, kami juga terima. Sesuai dengan firman-Mu di Roma 8. Tuhan, biarlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Biar setiap kami jadi saksi Kristus. Jadi puji-pujian yang akan memuliakan nama Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, dan semua langkah hidup kami ya Tuhan. Kami gak perlu khawatir tentang apa yang akan kami hadapi di depan. Semua sudah ada di dalam tangan Tuhan. Kami akan belajar percaya, melangkah di dalam Engkau. Bapak, aku berdoa kuatkan hari-hari ini semua yang sedang galau, yang sedang lemah, sedang putus pengharapan. Biarlah Tuhan sendiri yang peluk mereka. Hari ini Tuhan Yesus urapi mereka. Biar makin erat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, berkati semuanya. Keluarga-keluarga pulihkan. Rohani-rohani kami pulihkan. Biar kami semua juga punya hubungan dengan Tuhan yang dipulihkan, makin dekat sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Mari siapkan anggur dan roti. Kita sama-sama mau melakukan perjamuan kudus dengan benar. Untuk itu yuk sama-sama introspeksi, periksa diri. Kalau ada kesalahan minta ampun sama Tuhan. Ora kama yashikara diabataka rarabataka baradabataka bayashikara rabataka bayaba. Lewat perjamuan kudus ini kami akan makin erat dengan Tuhan. Dan kami akan makin erat juga dengan sesama. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Semua kesalahan kami. Juga Tuhan, kalau ada ganjalan dengan sesama, ingatkan biar kami bereskan. Ayo masing-masing dengarkan suara Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ingatkan kesalahan, cepat minta ampun. Yang keraskan hati, kalau ada ganjalan dengan sesama, yuk cepat mengampuni. Jangan keraskan hati, biar janji Tuhan bisa digenapi dan kita bisa masuk dalam perjamuan kudus dengan benar. Oria mataka radia bataka rada bataka barada bataka bayashika radia bataka rada barada barala barala barala. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami untuk kesalahan kami. Kuduskan kami juga mengampuni semua yang menyakiti kami. Ampuni semua yang ketidakkudusan dalam hidup kami. Urapi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya janji firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami akui dan bereskan di hadapan Tuhan, Allah setia dan adil, mengampuni dan menyucikan dari segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Mari ambil rotinya. Orabaya shikararia bataka. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukan roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Terima kasih Aba. Oh ya ronia mata kamaya shada barana marala marala maya shadaba. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oh ya rada bataka bayas syada barala. Mari bahasa roh, angkat tangan kita. Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu, curahkan rahmat dan berkat-Mu, biar hari-hari ini semua kami boleh kuat dalam Tuhan, jadi murid Kristus, dan terus ada di dalam Yesus, dalam janji Tuhan, hidup di dalam rencana-Mu, tidak terpisah dari Engkau, ada dalam kerajaan-Mu. Tuhan, sungguh-sungguh jadi anak Allah, hidup kudus bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong semua yang sakit sembuhkan, tolong semua yang putus pengharapan bangkitkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan biar hari-hari ini kami terima pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ucap syukur buat semua anugerah-Mu ya Tuhan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini.
Kami bersyukur kepadamu, kami boleh memuji memuliakan Engkau di hari Sabat ini Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan berlimpah-limpah dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Engkau balaskan 30 bahkan 60 sampai 100 kali lipat Tuhan anak-anak-Mu Tuhan dengan berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu khususnya di gereja kami, gereja Ujung Menteng ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik buat Engkau dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah lewat online, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor layar kaca yang tertera di layar, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pertama, terima kasih atas pelayanan Karayon Bapak Pendeta Yohanes Raja Guguk STCBC yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau APT. Healing Prayer Night dan menara doa secara online diadakan setiap hari Senin, Selasa dan Kamis mulai pukul 19.00 WIB. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan secara pribadi, sakit penyakit dan rindu untuk didukung dalam doa, dapat memberikan info kepada Kabid Doa Ibu Nurmala atau ke sekretariat. Doa persiapan ibadah diadakan setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di breakout room Zoom. Yuk Nyembah Yuk, JC dan Youth GB Ujung Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung di dalam Instagram JC_UM. Yang ketiga, jadwal ibadah GB Ujung Menteng setiap minggu, yaitu sekolah minggu akan diadakan 2 kali, dimulai pukul 8.00 secara online, dan pukul 10 hanya secara onsite. Sedangkan ibadah raya diadakan 2 kali, pukul 8 pagi di lantai 1 secara onsite dan secara onsite dan online pada pukul 10.00. Kami mengajak jemaat untuk dapat hadir tatap muka di GB Ujung Menteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Keempat, pertemuan tim PPW secara online akan diadakan pada hari Rabu 7 Desember 2022 mulai pukul 19.00. Setiap tim PPW diwajibkan untuk mengikutinya. Yang kelima, Berita Cool Community of Love. Untuk komunitas kasih GB Ujung Menteng untuk mengalami pertumbuhan lebih lagi, kami mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian yang belum bergabung dalam Cool untuk dapat bergabung di dalam Cool yang tersedia. Ibadah Cool diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB. Yang keenam, Natal Pengerja Rayon 1G. Natal Pengerja Rayon 1G secara hybrid akan diadakan pada hari Kamis 8 Desember 2022 pukul 19.00 WIB. Bagi para pengerja yang rindu untuk mengikuti doa dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui link yang ada di grup pelayan jemaat. Yang ketujuh, ibadah Youth dan JC diadakan pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 pukul 2 siang secara onsite dengan tema keselamatan oleh KRI Seranada. Kami mengundang anak-anak remaja Youth dapat bergabung dalam ibadah gabungan pada hari ini.
Yang ke-8, dalam rangka persiapan memasuki tahun 2023, kita akan mengikuti doa puasa bersama yang dilaksanakan pada sejak tanggal 1 Desember sampai 21 Desember 2022. Jenis puasa bebas ditentukan oleh masing-masing. Adapun hal-hal yang akan kita doakan adalah yang ada di layar. Diharapkan seluruh pelayan jemaat wajib dan jemaat diperbolehkan untuk mengikuti puasa ini. Yang ke-9, ibadah perayaan Natal GB Ujung Menteng akan diadakan pada hari Minggu 18 Desember 2022 pukul 4 sore dengan tema Yesus Membawa Pengharapan Baru. Ibadah hanya dilakukan 1 kali dan tidak ada ibadah di jam 8 dan 10. Jadi khusus untuk perayaan Natal tanggal 18 Desember hanya ada ibadah sore di pukul 4 sore. Yang terakhir, pada hari Minggu ini 4 Desember 2022 pukul 1 siang nanti akan diadakan fellowship dan doa keliling bagi seluruh pengerja. Diharapkan pengerja yang dapat mengikutinya dapat standby. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan terima berkat. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Shalom. Mari kita semua satukan hati kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kalau siang hari ini kami berada di sini, kami boleh memuji, menyembah Engkau, kami boleh meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan. Semuanya ini karena kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan. Semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kasih karunia anugerah-Mu melimpah di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Kami yang tidak layak Tuhan di hadapan-Mu, tetapi Engkau melayakkan kami Tuhan. Kami boleh menjadi milik-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan. Di dalam Engkau ada kekuatan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik buat kami semua Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Firman-Mu kembali memberkati kami Tuhan. Firman-Mu memberikan kekuatan. Firman-Mu mengajar kami. Firman-Mu mendidik kami. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami kepunyaan-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Engkau pakai Tuhan, menjadi saluran berkat buat kami pagi hari ini Tuhan. Bapak Yohanes Raja Guguk Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Pengurapan baru kuasa-Mu, kekuatan turun atas hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat luar biasa lagi Tuhan. Berkati keluarga besar. Berkati juga Ibu kekasih, Ibu Olga Tuhan. Sebagai penopang di dalam doa bagi pelayanan hamba-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan. Untuk semua para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pagi hari ini Tuhan. Semuanya Tuhan memberkati. Semuanya Tuhan mengurapi. Tuhan pakai lebih dahsyat luar biasa lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga Tuhan mau berdoa bersama-sama Tuhan.
untuk gembala sidang kami, Pendeta Niko Nyotor Harjo, bersama para wakil. Tuhan berkati hamba-hambamu. Tuhan mengurapi, memakai hamba-Mu lebih dahsyat luar biasa. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan di dalam hamba-hamba-Mu menjalankan visi misi untuk Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, untuk penuhan jiwa besar-besaran sampai ke bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga besar, berkati anak cucu mantu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami, Ibu Sylvia Wijaya Tuhan, yang sudah Engkau percayakan Tuhan mengembalakan jemaat KB Ujung Menteng. Engkau sudah menetapkan hamba-Mu Tuhan menjadi gembala kami di tempat ini. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Turunlah urapan baru, kuasa, kekuatan bagi hamba-Mu Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat luar biasa lagi Tuhan. Menjadi ibu gembala kami di tempat ini Tuhan. Berkati keluarga besar, berkati ketiga anak hamba-Mu Tuhan, di dalam studi mereka, di dalam pelayanan mereka, diberkati semuanya. Ekonomi hamba-Mu Tuhan memberkati juga. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, jemaat yang Engkau kasih di tempat ini Tuhan. Mereka sudah datang Tuhan mencari Engkau di tempat ini. Mereka datang Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ketika mereka datang Tuhan, mungkin mereka membawa masalah persoalan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada pengharapan. Dan yang sakit kami katakan di dalam nama Yesus, jamah mereka. Mereka boleh dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka telah menjadi sembuh. Jemaat-jemaat yang terikat, terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan mereka, biar mereka boleh dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihibur di dalam nama Tuhan Yesus. Juga jemaat dalam berbagai macam masalah pergumulan, mungkin mereka bergumul masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah ekonomi. Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada jawaban yang pasti Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap anak-anak mereka Tuhan. Engkau mencukupkan semua kebutuhan mereka Tuhan. Anak-anak-Mu tidak akan meminta-minta roti Tuhan. Di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada jawaban yang pasti. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Siang hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati para pemimpin Indonesia Tuhan. Baik dari Presiden kami Tuhan Jokowi, Wakil Presiden kami Ma'ruf Amin, juga semua para pemimpin kami, semua jajaran, sampai pemimpin-pemimpin di daerah. Tuhan, biar mereka memimpin bangsa kami dengan hikmat, dengan takut akan Engkau, dengan kebijaksanaan dari Engkau. Dari pemimpin pusat sampai pemimpin daerah, mereka boleh bekerja sama dengan baik. Mereka boleh mengambil keputusan yang tepat, yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga ekonomi Indonesia boleh stabil. Ekonomi Indonesia boleh tidak mengalami resesi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau selalu ada untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam Engkau, kami punya pengharapan yang pasti. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keamanan Indonesia Tuhan. Tuhan, berkati keamanan Indonesia Tuhan. Aparat keamanan TNI Polri, biar mereka boleh bekerja dengan baik Tuhan, sehingga Indonesia boleh aman, boleh tentram. Kami juga berdoa Tuhan untuk rantai pandemi virus-virus Tuhan, biar boleh cepat terselesaikan dari Indonesia, bahkan dari bangsa-bangsa lain juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang terpapar virus, biarlah Tuhan, mereka boleh dipulihkan, disembuhkan. Para dokter, perawat Engkau pakai Tuhan dengan hikmat dari Engkau, sehingga semua pasien-pasien boleh sembuh. Bahkan mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Sebelum kami berpisah,
satu dengan lain. Kami mau menerima berkat dari Engkau melalui hamba-Mu. Kita akan terima berkat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, yuk angkat hati sama-sama, angkat tangan, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengutus engkau kembali ke dalam kehidupanmu sehari-hari untuk jadi garam dan terang, untuk jadi puji-pujian bagi Tuhan. Kau akan dipimpin oleh Roh Kudus, kau akan dipimpin oleh firman Tuhan. Engkau akan melihat seminggu ke depan ini penyertaan Tuhan. Kasih karunia yang gak putus-putus hadir dalam hidupmu. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai. Dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.